Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadika Irsani Ramadan, NIM 190254243023, Prodi Budidaya Perairan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang siklus karbon dan siklus hidrologi. Siklus karbon adalah siklus geokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi atau objek astronomis lainnya. Bisa jadi memiliki siklus karbon hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui aliran karbon melalui berbagai bagian sistem di bumi, baik melalui tumbuhan, hewan, dan manusia yang terjadi secara alami. Siklus karbon merupakan daur biokimia, yaitu salah satu siklus alam yang melibatkan aspek bio atau kehidupan, geo atau bumi, dan kimia dalam proses perputaran siklus. Dalam siklus karbon ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer terestrial, biasanya termasuk pula freshwater sistem, dan material non-hayati organik seperti karbon tanah, soil karbon, lautan termasuk karbon anorganik terlarut, dan biota laut hayati dan non-hayati. Sedimen termasuk bahan bakar fosil. Pergerakan tahuan karbon, pertukaran karbon antara reservoir terjadi karena proses kimia, fisika, geologi, dan biologi yang bermacam-macam. Sumber penyebaran karbon. Siklus karbon diawali dengan pembentukan karbon CO2 di udara. CO2 bisa terbentuk karena 2 hal, yaitu 1. Karena aktivitas organisme, contohnya respirasi makhluk hidup, dekomposisi makhluk hidup yang sudah mati. Sumber karbon ternyata sangat melimpah di bumi. Respirasi yang terjadi pada makhluk hidup akan menghasilkan senyawa karbon atau CO2. Penggunaan bahan bakar fosil juga bisa menghasilkan karbon. Selain itu, CO2 di udara juga dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Adapun hasil akhir dari proses ini adalah terbentuknya amilum serta oksigen. Oksigen merupakan zat yang dihasilkan kemudian digunakan untuk bernapas bagi manusia serta hewan. 2. Aktivitas alam. Sedangkan contoh aktivitas alam terdiri dari kebakaran hutan dan erupsi vulkanik. Karena aktivitas dari gunung berapi yang akan mengeluarkan larva juga menjadi salah satu sumber karbon bumi. Segala aktivitas di atas adalah salah satu contoh sumber CO2 di alam, dan banyak CO2 di udara bisa menyebabkan efek rumah kaca. Gas karbon yang melimpah dapat mengakibatkan polusi serta suhu udara yang panas. Perlu diketahui, kegiatan manusia berupa aktivitas industri dan transportasi yang menghasilkan emisi kendaraan bermotor menyebabkan konsentrasi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer meningkat drastis, sehingga melampaui kemampuan tumbuhan dan lautan untuk mengabsorbasi. Berikut ada proses siklus karbon, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan akan mengeluarkan karbon dioksida apabila berespirasi. Apabila ada makhluk hidup yang meninggal, maka proses pembusukan tersebut juga akan menghasilkan karbon dioksida, dan seiring berjalannya waktu akan membentuk bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu dapat digunakan sebagai bahan bakar mobil ataupun keperluan industri yang akan menghasilkan karbon dioksida seperti pembakaran kayu. Hewan air juga akan mengeluarkan karbon dioksida ke air. Karbon dioksida yang berada di udara dapat berpindah ke air dan sebaliknya. Karbon dioksida akan diambil oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Karbon dioksida yang berada di air akan mengendap menjadi batu kapur. Baiklah, materi yang kedua ialah siklus hidrologi.
Siklus hidrologi atau disebut siklus air adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi, kemudian jatuh presipitasi dan bentuk hujan salju, hujan es dan salju atau slag, hujan gerimis atau kabut. Ilmu hidrologi terbagi dalam beberapa jenis, yaitu geohidrologi. Ilmu hidrologi yang satu ini membahas tentang air yang berada di dalam tanah. Hidrometeorologi, ilmu hidrologi yang membahas tentang air berwujud gas yang letaknya di udara. Potamologi, ilmu hidrologi yang membahas tentang aliran air, khususnya aliran di permukaan. Limnologi, ilmu yang mempelajari tentang permukaan air yang tenang seperti danau. Kriologi, ilmu yang mempelajari tentang air padat seperti salju dan es. Secara garis besar, proses siklus hidrologi yaitu pertama, seluruh air yang akan di bagian bumi manapun akan menguap. Seluruhnya akan menguap ke atmosfer atau lebih tepatnya ke angkasa. Lalu air ini akan berubah menjadi awan langit. Setelah itu air yang telah berubah menjadi awan akan berubah lagi menjadi bintik air. Bintik air tersebut selanjutnya akan turun ke bumi dalam bentuk hujan, dapat pula dalam bentuk es, dan dapat pula salju. Setelah hujan turun, air akan masuk ke dalam celah atau pori tanah dengan arah gerak vertikal ataupun arah horizontal. Air tersebut selanjutnya akan kembali ke aliran permukaan air yang mana akan tembus mengalir hingga ke danau atau sungai. Evaporasi atau penguapan seluruh air. Evaporasi ialah tahap pertama dalam siklus hidrologi mana pada tahapan ini yang berada di sungai dan lain menguap. Sungai, danau, dan lautan serta tempat lainnya dianggap sebagai badan air. Lalu air akan menguap. Lalu air yang menguap akan menjadi uap air. Air yang ada di seluruh badan air menguap karena panasnya sinar matahari, dan penguapan disebut evaporasi. Penguapan atau evaporasi adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Penguapan yang terjadi menimbulkan efek naiknya air yang telah berubah menjadi gas ke atas atau ke atmosfer. Sinar matahari ialah pendukung utama dalam tahapan evaporasi, sehingga semakin teriknya sinarnya semakin besar molekul air yang terangkat. Transpirasi atau penguapan air di jaringan makhluk hidup. Transpirasi juga merupakan proses penguapan, namun penguapan yang terjadi bukan pada air yang tertampung dalam badan air. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya tumbuhan dan hewan, dan proses sama dengan tahapan evaporasi. Molekul cair pada tubuh tumbuhan dan hewan akan berubah menjadi uap atau molekul gas. Setelah molekul cair menguap, selanjutnya akan naik ke atas atau ke atmosfer, sama seperti proses yang ada saat tahap evaporasi. Transpirasi khususnya terjadi pada jaringan yang ada di tumbuhan dan hewan. Namun dari tahapan ini air yang dihasilkan tidak banyak. Pada proses transpirasi, molekul cair yang menguap tidak sebanyak pada proses evaporasi. Macam-macam dan tahapan proses siklus hidrologi. Yang pertama, siklus hidrologi pendek atau siklus hidrologi kecil, yaitu air laut
menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Selanjutnya akan terjadi kondensasi dan pembentukan awan. Lalu turun hujan di permukaan laut. Yang kedua, siklus sedang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Lalu yang terjadi evaporasi. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Selanjutnya pembentukan awan. Lalu penggumpalan awan tadi turun hujan di permukaan daratan. Hujan tadi akan turun ke bumi, air tadi mengalirkan di sungai menuju laut kembali, laut, danau, sungai kembali. Siklus panjang atau siklus besar. Pertama, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Pembentukan awan turun salju. Pembentukan gletser mencair membentuk aliran sungai. Air mengalir di sungai menuju daratan dan kemudian ke laut. Terima kasih, hanya itu yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.